Jadi bayangkan, dari penjara, di bawah tanah, di tempat yang gelap, Allah mengirim berita dengan caranya kepada penguasa dan raja. Baru ketika itu yang diangkat menjadi raja. Dia ingin supaya bertemu dengan Nabi Yusuf. Bahkan dia mengatakan, astakhlishu li nafsi. Saya ingin menjadikan Nabi Yusuf atau Yusuf orang khusus saya. Idh qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka dia cukup mengatakan jadi, maka terjadi. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah, bagaimana keadaan kita ketika itu? Apakah kita kokoh, konsisten, kita kuat, kita kokoh dan kita tetap dalam keyakinan? Atau ketika itu kita tahu siapa diri kita, kita ternyata lemah, kita berburuk sangka, kita putus asa, kita meninggalkan beberapa hal yang bahkan prinsip yang Allah perintahkan kepada kita karena adanya goncangan iman dengan ujian itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah salat Isya dan Tarawih, hafizakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan melindungi kita semua. Kita melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari tadabbur surah Yusuf, kisah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Pada malam ini kita akan memasuki babak baru dalam kehidupan seorang nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Babak baru karena pada kajian dan pembahasan kita malam ini, Nabi Allah, Nabi Yusuf dimuliakan Allah, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia. Setelah sebelumnya beliau melewati dalam episode hidup beliau berbagai ujian, berbagai cobaan. Sejak beliau dibuang atau dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian beliau menjadi budak, lalu beliau dipenjara, dan kemudian akhirnya semua itu dengan ketabahan beliau, keimanan beliau, dan tawakal beliau kepada Allah berakhir dengan kemuliaan dari Allah. Kajian kita malam ini diberi judul oleh Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar dengan Al-Wilayatu wat Tamkin. Bagaimana Allah memberikan kepada Nabi Yusuf kekuasaan dan posisi yang mulia ketika beliau berada di satu pemerintahan dengan jabatan yang sangat strategis, sangat tinggi.
menjadi seorang menteri ketika itu. Jadi setelah kebenaran itu muncul dari pengakuan Imra'atu Aziz, istri dari seorang pembesar di Mesir yang bernama Aziz, bahwa dialah yang mengajak, menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan hal yang tidak pantas. Dan ketika Nabi Yusuf bertahan dan tidak mengikuti ajakan dan godaan sang wanita, padahal wanita ini seorang malikah, seorang yang punya kedudukan yang mulia, istri seorang pembesar kerajaan ketika itu, tentunya dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan kecantikannya. Tetapi Nabi Allah, Nabi Yusuf tidak tertarik, tidak tergoda, dan tidak terseret dalam syahwat dan nafsu sang wanita. Dan di penghujung perjuangan dan kesabaran beliau, Allah munculkan kebenaran. Hashasal haqqu wa zahara amrullah. Dan saatnya datang ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah lompatan dalam kehidupan seorang Nabi Yusuf. Perubahan yang sangat drastis dari seorang yang dipenjara. Jadi penjara ketika itu berada di tempat yang gelap, mungkin di bawah tanah sekian lapis ke bawah dari istana seorang raja, tempat yang sempit, tempat yang gelap. Disitulah sekian lama, sekian tahun seorang Nabi Allah hidup. Nabi Allah yang mungkin dengan satu kalimat saja maka kerajaan itu dihancurkan oleh Allah untuk dia menangkan nabinya. Tetapi ini adalah episode perjalanan iman yang patut menjadi teladan contoh bagi kita. Setiap kita dalam kehidupan ini berjalan dalam episode-episode kehidupan kita dengan iman kita. Maka Nabi Yusuf ketika dia bertahan dengan imannya, konsisten dengan imannya, tidak ada penyesalan pada beliau. Artinya tidak ada yang kurang. Kalau orang Makassar bilang, tenaku pakasirikku. Ya, Nabi Yusuf tidak melakukan hal yang menjadi catatan, ya, jatuhnya kehormatan muru'ah beliau. Bahkan setiap beliau melewati satu episode, setiap itu seorang Nabi Yusuf bertambah keimanan, keyakinan beliau kepada Allah, karena beliau sanggup, beliau mampu melewati episode-episode cobaan itu dengan cara yang terbaik. Maka dari seorang yang dipenjara di tempat yang gelap seperti itu kemarin, pada waktu yang lalu, dan tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan sang Nabi bisa keluar. Dalam penjara seorang penguasa, ketika beliau dituduh atau difitnah telah memperlakukan istri seorang penguasa, seorang pembesar dengan pelecehan atau perlakuan yang tidak senonoh. Tidak ada prediksi yang bisa dibayangkan, yang bisa dijadikan rujukan kapan saatnya sang Nabi ini bisa keluar dari penjara. Tetapi ketika telah datang ketetapan dan ketentuan Allah, maka semuanya bisa berubah dengan seketika. Seakan-akan apa saja yang baru terjadi itu tidak pernah terjadi. Dan itu ada pada kehidupan
Nabi Yusuf, jamaah sekalian, dari penjara dengan latar belakang keadaan yang menyebabkan beliau masuk di penjara, seakan-akan beliau terhina, akhirnya beliau berada atau disampaikan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi salah seorang pembesar dalam istana, kerajaan dan kekuasaan ketika itu. Firman Allah dalam surah Yusuf, wa qala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Maka raja berkata, datangkanlah Yusuf kepada saya. Jadi setelah raja mendengarkan tentang kemampuan Nabi Yusuf, abaqariyah Nabi Yusuf, ya, kecerdasan Nabi Yusuf dan kemampuan beliau mentakwil mimpi, maka sang raja ingin bertemu dengan Nabi Yusuf. Maka beliau menyuruh dan mengatakan, datangkan Nabi Yusuf kepada saya. Saya ingin mengkhususkan dia menjadi orang khusus bagiku. Jadi bayangkan, dari penjara, ya, di bawah tanah, di tempat yang gelap, Allah mengirim berita dengan caranya kepada penguasa dan raja baru ketika itu yang diangkat menjadi raja. Dia ingin supaya bertemu dengan Nabi Yusuf, bahkan dia mengatakan astakhlishu li nafsi. Saya ingin menjadikan Nabi Yusuf atau Yusuf orang khusus saya. Ya, kalau sekarang mungkin ini penasehat. Ya. Orang yang dekat dengan sang raja. Falamma kallamahu, dan tak kala raja berbicara dengan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah hadir di hadapannya, qala innakal yauma ladaina makinun amin. Bertambah ketakjuban, bertambah keyakinan sang raja tentang siapa sebenarnya Nabi Yusuf. Tentunya ketika beliau berbicara, Nabi Yusuf membalas dan menyampaikan pikiran-pikirannya. Maka dia takjub, tertegun, dan yakin bahwa ini bukan orang sembarang. Maka dia tambah kalimatnya dengan mengatakan, innakal yauma ladaina makinun amin. Kamu hari ini, wahai Yusuf, pada kami, kerajaan kami, mendapatkan tempat yang kokoh sebagai orang yang dipercaya. Dari orang yang dibuang, orang yang difitnah, tapi beliau bersabar menjadi orang yang sangat dekat, orang utama, orang yang diberikan kepercayaan dan kedudukan yang sangat tinggi dalam kerajaan ketika itu. Fasubhana man biyadihil al-mulk. Syekh mengatakan, maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan itu. Idh qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka dia cukup mengatakan jadi, maka terjadi. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada Nabi Yusuf dan bisa terjadi pada setiap orang yang beriman, yang dia hidup dengan imannya, dia hidup dengan keyakinannya, dia hidup dengan akidahnya. Dia tidak hidup ketika matanya melihat kemudian dia terpesona, ketika telinganya mendengar kemudian dia tertarik, ketika nafsu dan syahwatnya berinteraksi dengan kehidupan yang liar di sana, kemudian dia tertarik, lalu dia ikut ke sana dan kemari untuk keluar dari ujian-ujian keimanan menuju zona kenyamanan. Adapun Nabi Yusuf teladan bagi kita, dia memberikan pelajaran bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan satu orang hamba ketika dia hidup dengan imannya. Dalam perjalanan hidupnya yang menjadi rujukan patokan apa maunya iman, kemana iman ini menuntun,
Dan ketika bahkan iman itu menuntun dan kita berhadapan dengan ujian dan cobaan yang dahsyat di hadapan kita, pasti setelah itu ada al-makhraj, ada jalan keluar, dan ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa nikmat orang-orang yang sebelumnya hidup dengan imannya ketika dia menghadapi ujian, dan karena iman itu pula lah kemudian dia dibalas dan diberikan oleh Allah balasan kehidupan mulia. Para ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, awa ba'da dalika yatatarrakul ya'su ila qulubin arafathu. Apakah setelah apa yang Allah kisahkan dengan Nabi Yusuf ini, dan Nabi Yusuf sendiri yang betul-betul mengalami episode ini, perjalanan ini, apakah setelah itu masih terketuk di hati, masih terasa di hati putus asa, kebimbangan, keraguan, ketika hati telah ditempa, telah dibina dalam perjalanan ujian dan cobaan itu? Kemudian dari situlah hati itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Maka tidak ada lagi setelah itu keraguan, kekhawatiran, al-ya'as, putus asa, atau persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pasti semakin bertambah keyakinan itu, jamaah sekalian. Fama balu nufusi au nufusu ba'dul al-mu'minin imtala'at ya'san. Oleh karena itu, mari kita mengambil pelajaran. Ketika kita hari ini, orang-orang beriman, menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan mereka, masih saja dipenuhi dalam hati kita persangkaan, putus asa, buruk sangka. Jadi beliau mengatakan, fama balu nufusil mu'min ba'dil mu'mini imtala'at ya'san. Kenapa masih ada orang-orang beriman? Tentunya setelah kita membaca episode kehidupan Nabi Yusuf ini dengan berbagai ujian dan cobaan yang beliau lewati, beliau hadapi, dan akhirnya berada di puncak kemuliaan, itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Maka beliau mengatakan, kenapa kita masih putus asa, masih penuh dengan keraguan, ya, masih khawatir, ada buruk sangka kepada Allah di saat kita diuji dan mendapatkan ujian dari Allah. Kita semua ini punya pengalaman hidup, dan saat kita sudah diberikan oleh Allah kemampuan, sedikit kemapanan, sedikit keadaan yang lebih baik, kita mencoba untuk merefleksikan kembali sejarah atau lintasan kehidupan kita di masa lalu. Saatnya kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ketika di saat-saat kita menghadapi ujian di masa lalu, ketika di saat-saat kita menghadapi ujian di masa lalu, dalam hati kita terbetik sikap atau buruk sangka, atau keraguan, atau kemudian kita tidak istiqamah dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita. Ada saatnya, ada waktunya di masa lalu. Kita semua punya sejarah hidup, ya. Kita semua punya masa lalu, ya. Ketika kita diuji oleh Allah, bagaimana keadaan kita ketika itu? Apakah kita kokoh, konsisten, kita kuat, kita kokoh dan kita tetap dalam keyakinan? Atau ketika itu kita tahu siapa diri kita, kita ternyata lemah, kita berburuk sangka, kita putus asa, kita meninggalkan beberapa hal yang bahkan prinsip yang Allah perintahkan kepada kita, karena adanya goncangan iman dengan ujian itu. Maka saat Allah berikan kepada kita sedikit kemapanan, Allah rubah keadaan kita hari ini lebih baik. Mari gunakan waktu kita untuk kita tafakkur dan merenung, mengingat-ingat masa lalu kita. Ketika kita lemah,
ketika kita tumbang, ketika kita miring, ketika kita tidak yakin, ketika kita ragu, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini adalah perjalanan iman. Kita tetap beriman seharusnya. Ketika kita diuji dengan kesempitan, dengan ujian, dengan cobaan, sebagaimana kita beriman ketika kita diuji dengan kelapangan, kemapanan, kemuliaan. Jamaah sekalian, alaihissallahu ahlan li husnil dhan. Bukankah Allah harus selalu dalam keyakinan kita adalah zat yang paling pantas untuk kita berhusnudzan kepadanya. Bahkan pelajaran dari kisah ini, ketika kita telah berada pada titik yang paling rendah dalam perjalanan hidup kita karena ujian, tidak boleh kita kehilangan husnudzan kita, keyakinan kita bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang istiqamah. Allah dekat dengan orang-orang yang selalu beriman dalam semua keadaannya. Alam tajri sunnatuh bitadawulil ayyami bainan nas. Bahwa sudah menjadi sunnatullah, kehidupan kita ini bagaikan roda pedati. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Tetapi itu adalah episode kehidupan di mana adapun orang-orang beriman dimanapun dia berada, apakah dia berada di bawah atau dia di atas atau di samping kiri atau kanan, maka tawajjuhnya, keyakinannya, husnudzannya, imannya tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang beriman dipersiapkan untuk dia meraih kemuliaan di akhirat dan sebelumnya di dunia ini lewat ujian-ujian yang dia lewati dalam hidupnya. Dia dipersiapkan untuk mendapatkan balasan dari Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita, tidak akan menyia-nyiakan pengabdian kita, kesabaran kita. Jamaah sekalian, ketika sudah tiba saatnya Allah membalas kita dengan balasan yang terbaik. Wa qad hakama annal akibata lit taqwa, dan Allah telah tetapkan dalam Al-Qur'an bahwa akibat yang mulia itu, akibat yang baik itu, kemenangan itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang tetap bertakwa dalam semua keadaannya. Alam yakulillahu azza sya'nuhu walaqad katabna fiz zaburi walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihin, ibadiyas salihun. Dan sungguh-sungguh kami telah tetapkan dalam kitab Zabur setelah Az-Zikri, Lauhul Mahfuz, kitab di Lauhul Mahfuz. Allah telah tetapkan dalam kitab Az-Zabur, setelah Allah tetapkan qadanya itu di Lauhul Mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi ini, bumi sejauh kita memandang ke semua arah, bumi Allah, bahkan bumi yang hari ini dipijak oleh orang-orang kafir, yang dikendalikan oleh mereka sebagai ujian bagi mereka, itu bukan bumi sejengkal pun, bukan tanah milik siapapun juga, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan, jamaah sekalian, annal arda, bumi ini, bumi yang mana? Bumi yang ada di daratan Eropa, di daratan Amerika, di daratan Asia, di daratan Afrika. Semua bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yarisuha ibadiyas salihin, ibadiyas salihun. Akan diwarisi, akan diambil, akan dikuasai, akan diatur, akan dikendalikan oleh hamba-hamba kami yang saleh. Ini Al-Quran. Betapa seharusnya seluruh ibadah yang kita lakukan setiap saat dalam keseharian kita bersambung dengan keyakinan ini, agar kita punya izzah. Jangan kita beribadah dengan perasaan bahwa ya memang orang-orang kecil seperti kita, ini tempatnya kita mengadu kepada Allah beribadah. Ya memang dia itu tidak beribadah, kan dia dapat Iya. Dia kaya kita ya begini-begini. Ya,
Jangan pergi saja beribadah masuk masjid. Jangan kaitkan ibadah kita, ketaatan kita, keyakinan kita kepada Allah, iman kita, ketika kita berzikir, ketika kita baca Quran, ketika kita salat, dengan ayat ini. Semua ketaatan, semua kesolehan yang kita lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah berjanji, wa inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti benar. Janji Allah bahwa bumi ini akan dia wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Innal arda yarisuha. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Alaisat lana fil qisas izah, bukankah dalam kisah ini ada pelajaran besar yang berharga bagi kita. Jadi alaisat lana fil qisas izah wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warisin. Kami ingin untuk menganugerahkan kepada orang-orang yang dalam keadaan lemah itu, dilemahkan oleh penguasa yang menguasai mereka, Bani Israel ketika itu, di zaman itu, ketika mereka dikuasai dan dilemahkan oleh penguasa-penguasa di bumi ini. Kami ingin menganugerahkan kepada mereka ya anugerah yang besar dan menjadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Jadi janji Allah selalu ada pada setiap umat yang Allah utus para nabi dan rasul kepada mereka. Sejauh mana umat itu yang Allah utus kepada mereka nabi dan rasul meyakini janji ini dan bersabar mengikuti syarat dan petunjuk dari Allah kalau mereka ingin meraih janji ini. Jadi Allah ingin, dan tidak ada yang menghalangi keinginan Allah untuk memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikuasai itu dan orang-orang yang lemah itu, dilemahkan dan dikuasai oleh kekuasaan yang bengis, yang kejam. Allah ingin menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Lalu beliau mengatakan betapa dekatnya pertolongan dan kekuasaan itu bagi umat ini. Jadi Syekh Nasir mengatakan, berbicara tentang umat Islam, umat kita hari ini, Kalau kita melihat episode dan sejarah firman Allah, rangkaian firman Allah, pembuktian janji Allah kepada Nabi Yusuf, ya, seperti yang kita katakan tadi, baru saja dia dipenjara sekian lama, ya, tiba-tiba dia menjadi penguasa di tempat itu, pemimpin di tempat itu dengan kedudukan yang sangat strategis. Siapa yang melakukan semua ini? Allah. Allah yang bisa melakukan dan masih hidup dan kuat melakukan hal itu di zaman itu. Itu juga Allah yang hidup hari ini dan tidak berkurang sedikit pun kekuasaan dan kekuatannya untuk kemudian menghancurkan siapa yang bengis dan kejam di zaman ini. Tapi sekali lagi, saatnya kita diuji untuk kita mengatakan Allah tidak berbohong dengan janjinya. Dia tetap ada dan dia ingin melihat siapa di antara hambanya yang berjuang, ya, dan yakin. Kemudian itulah atau mereka lah yang akan dipilih oleh Allah sebagai pemenang-pemenang pada saatnya nanti. Jamaah sekalian, betapa dekatnya, kata beliau, kemenangan dan kekuasaan itu bagi umat ini yang berada dalam kondisi yang terpuruk, yang lemah, yang dikuasai. Kita, umat Islam hari ini, ya, bukan penentu. Bahkan ketika Palestina dan Gaza dibombardir, ya, mereka takut untuk mengatakan kebenaran. Mereka takut untuk bersikap dengan sikap yang tegas dan jelas terhadap pembantaian itu. Tidak ada kekuatan jamaah sekalian. Ini sebuah gambaran tentang umat kita hari ini, betapa lemahnya umat hari ini dan betapa mereka dikuasai oleh kekuatan politik yang sedang merajai bumi hari ini. Tetapi sunnatullah tidak berubah, dan sunnatullah itu ada pada sejarah kehidupan para nabi. Apa itu? In nasarat rabbaha
wa raja'at dinaha wastaqamat ala sunnati nabiha sallallahu alaihi wasallam summa sabarat ala at-tamhis indaha yakhluqul asbab khaliqu kulli syai. Kalau saja umat ini menolong syariat Rabbnya, syariat Allah, kalau saja umat ini menolong syariat Allah, in tansurullah yansurkum, ya, dan betul-betul umat ini kembali kepada agamanya, betul-betul mengamalkan agamanya, menjadikan agamanya sesuatu yang paling besar dalam kehidupan mereka, ya. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah, ya. Allah akan mencabut dari kalian, Allah tidak akan mencabut dari kalian kehinaan itu ketika kalian dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang ada hari ini. Allah tidak akan cabut itu kehinaan dari umat ini hingga mereka kembali kepada agamanya. Dimulai dari diri kita, masuk ke rumah-rumah kita. Ini perjuangan kita, perjuangan semesta umat Islam. Bagaimana kembali kepada agamanya? Setiap tahun Ramadan datang, madrasah, untuk kemudian kita kembali kepada agama kita, kembali kepada akidah kita, kembali kepada iman kita, kembali kepada syariat Islam. Bulan Ramadan mengisyaratkan kepada kita kemenangan umat kalau kita mau kembali kepada agamanya. Kata beliau, sebenarnya kemenangan itu dekat dari kita. Kitalah yang membuat kemenangan itu jauh dan seakan-akan tidak mungkin. Lalu kita putus asa. Tidak, kemenangan itu dijanjikan oleh Allah dan dia sangat dekat. Sebagaimana firman Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang saya, jawab, jelaskan kepada mereka saya dekat. Saya mendengar orang-orang yang berdoa kepadaku, mengabulkan doa mereka, mengabulkan harapan mereka, dan tidak akan menyia-nyiakan iman dan keyakinan mereka. Tapi dengan syarat, falyastajibu li, hendaklah dia menjawab, mendatangi setiap panggilanku dalam ketaatan mereka dan ketundukan mereka kepada agamaku. Wal yu'minu bi, disertai dengan keimanan, keyakinan. Ini peta kemenangan umat ini. Ini jalan kemenangan umat ini. Terang benderang, dia dekat, tidak jauh, tidak kabur. Dekat kemenangan umat ini. Tapi syaratnya, in tansurullah wa raja'tum ila dinikum wastaqamat ala sunnati nabiha, dan kita coba untuk istiqamah, konsisten dengan sunnah nabi kita. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Dua hal, kalau kita berpegang kepada dua hal ini, peninggalan Rasulullah, warisan Rasulullah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kemenangan dan jalan keluar dari setiap yang kita hadapi akan Allah berikan kepada kita sampai Allah menangkan kita di puncak. Quran dan sunnah, Quran dan sunnah, ya. Quran kita kembali kepadanya, sunnah kita kembali kepadanya. Itu janji Allah. Kita bersabar ketika mengamalkan semua itu, termasuk bersabar ketika kita menghadapi konsekuensi ketika kita istiqamah di atas jalan Quran dan di atas jalan sunnah. Karena setiap kita kembali kepada Quran dan sunnah, maka sekian tentara iblis, syaitan manusia akan menjadi musuh kita dan membenci kepada kita. Jadi tidak perlu cari musuh. Kalau mau cari musuh dan kemudian musuh itu keluar seperti ular yang keluar dari lubang-lubang mereka, kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada sunnah, kembalilah kepada Islam, maka mereka akan bermunculan dan menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah musuh-musuh Islam, jamaah sekalian. Dan ketika jelas antara musuh Islam dan Islam itu sendiri, disitulah berlaku firman Allah, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kesabaran, ada pergerakan menolong agama Allah, konsisten di atas sunnah,
kita coba untuk belajar kembali tentang Islam ini. 3 hal yang menjadikan Islam ini tetap eksis dan konsisten dalam kehidupan kita. Yang pertama, ilmunya diajarkan. Yang kedua, ada generasi yang menjadi teladan dan contoh bagi generasi yang hidup bersamanya atau generasi yang datang kemudian dan melihat generasi itu mengamalkan Islam. Dan yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ilmu dan pengajaran Islam sudah hilang, dikikis, dikaburkan dengan berbagai yang mereka lakukan untuk mengebiri Islam, maka mungkin Islam akan hilang di satu tempat. Kalau tidak ada satu generasi, orang tua kepada anak-anaknya, pemimpin kepada bawahannya, mencontohkan pengamalan Islam, kehidupan Islam, apakah di kantor atau di rumah, di tengah masyarakat, para tokoh-tokoh, maka Islam akan hilang. Ketika tidak ada keteladanan amal Islam yang ditunjukkan. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ketika orang melanggar dan melakukan hal-hal yang di luar dibenci oleh Allah dan melanggar Islam, lalu kita lihat-lihat saja, maka tidak ada perbandingan, tidak ada teguran, maka orang mengatakan ini baik-baik saja, ini boleh-boleh saja. Dan ketika generasi melintas generasi, akhirnya yang buruk menjadi baik, yang salah menjadi benar. Karena sejak awal dia tidak diingatkan dan diluruskan, jamaah sekalian. Dan itulah sebabnya Islam ini akan kabur dan hilang di sebuah tempat. Sekalipun kita yakin Islam tidak akan pernah hilang di bumi ini, bahkan pada puncaknya Islam akan masuk di setiap tempat di mana ada malam, di mana ada siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sunnatullahnya dalam episode kehidupan kita dan belajar dari episode kehidupan sejarah Nabi Yusuf, beliau atau Allah menciptakan sebab-sebab, etape-etape, fase-fase, kejadian-kejadian yang merupakan sebab kematangan seseorang. Seorang ditempa, ditarbiyah, dikuatkan oleh Allah dengan berbagai kejadian dalam hidupnya. Ketika dia sabar menghadapinya, konsisten dengan agama, maka itu jalan seakan-akan sang hamba dipersiapkan untuk kemuliaan dan kemenangan. Seperti kisah Nabi Yusuf ketika beliau dengan sabar dan penuh keyakinan melewati setiap cobaan dan ujian dalam perjalanannya, akhirnya beliau sampai ke puncak. Dan memang itulah yang Allah persiapkan dari semua peristiwa yang ada itu untuk menyampaikan nabinya Nabi Yusuf di puncak, jamaah sekalian. Kama khalaqal Yusufa alaihi salatu wassalam baina asyiyah wa duhaha asbaban lam takun fil hisban innahu ala kulli syai'in wakil. Jadi tidak pernah dibayangkan bahwa akhirnya Nabi Yusuf sampai ke tampuk kekuasaan yang begitu tinggi. Kalau kita lihat perjalanannya, sekiranya Allah tidak mengabarkan dan Allah hanya mengabarkan sampai pada penderitaan Nabi Yusuf dan tidak disambung ayat itu dengan kemuliaan dan kemenangannya, kita tidak tahu. Dan orang-orang yang berada dan membersamai Nabi Yusuf ketika itu tidak pernah tahu bahwa seorang budak yang dipungut dari sumur, kemudian dipenjara, tiba-tiba menjadi seorang pembesar di kerajaan yang sama, tempat di mana dia dipenjara. Jamaah sekalian, semua itu adalah sunnatullah yang telah Allah tetapkan, dan itu menjadi teladan contoh bagi kita. Lalu beliau mengatakan, wal muta'ammil fi tilkal asbab yajidu alaqataha bil imani zahiratan. Ketika kita mentadabburi peristiwa-peristiwa dalam surah Yusuf ini, maka kita akan menemukan hubungan yang erat, hubungan yang kuat dengan faktor iman. Dengan faktor iman. Bagaimana
berbagai kejadian itu menjadi sebab ya beliau sampai kepada puncak, tetapi sebenarnya yang menjadikan beliau sampai kepada puncak dari berbagai peristiwa itu karena iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ihsanu Yusuf alaihi salatu wassalam wa sabruhu ala ta'ah wa anil ma'siyah wa alal qada wa husnu tasarrufihi wa izzatihi kulluha asbabun da'at al-malik liyusdira qarar al-istikhlas min fawrihi. Bagaimana iman itu muncul pada seorang Nabi Yusuf? Beliau mengatakan kesabarannya tetap taat kepada Allah dengan semua ujian yang beliau hadapi. Beliau tetap taat, sabar dalam ketaatan, sabar menghindarkan dan menjaga diri dari maksiat. Bayangkan, di dalam satu kamar hanya dia dan sang perempuan itu berdua. Ya, ini perempuan bukan pembantu, ya, pemilik kerajaan, salah seorang pembesar di kerajaan itu. Dia sudah menyerahkan dirinya. Ya, mungkin kalau kita ini yang ya marhala apa kira-kira? Marhala tanfis, ya. Ya. Jangan ambil marhala takwin, marhala tanfis. Belum tentu kita lolos. Ya, dari perempuan cantik, ya, dengan pakaiannya, dengan parfumnya, dengan perhiasannya, dengan kamar, dengan tempat tidurnya, ya. Kira-kira bisa kita lolos, ya, ya. Artinya, kalaupun kita tidak diuji oleh Allah dengan ujian seberat itu, Allah tahu iman kita, ya. Maka persiapkan diri kita dalam kekinian kita dan ujian yang akan kita hadapi sesuai dengan iman kita untuk kita lolos dari ujian itu. Kalau kita tidak berhasil lolos dengan ujian yang berat ini, persiapkan diri kita untuk lolos dengan ujian yang memang pantas bagi kita ketika Allah berikan ujian itu kepada kita sesuai dengan tingkatan iman kita. Kita minta tolong kepada Allah, bantuan kepada Allah, agar Allah menguatkan kita, mengokohkan kita. Kesabaran beliau dalam ketaatan, menjaga dan menjauhkan dirinya dari maksiat dan apa yang telah Allah tetapkan baginya. Ya. Qada Allah terhadap beliau, ketentuan Allah terhadap beliau. Tidak ada suudzon, tidak ada protes, tidak ada interupsi, tidak ada kemarahan. Beliau dengan tunduk mengikuti semua episode itu. Wa husnu tasarrufihi wa izzatihi. Cara beliau yang elegan, yang terhormat ketika diajak untuk berbuat mesum oleh seorang wanita. Bahkan diajak untuk kesekian kali lagi. Ya, dengan ancaman akan dipenjara kalau tidak mengikuti hawa syahwatnya wanita ini. Tapi beliau punya izzah, punya kemuliaan. Bahkan termasuk ketika beliau ya ingin dikeluarkan dari penjara. Beliau tidak ingin keluar kecuali setelah beliau betul-betul ya tercuci, terbebaskan, dibersihkan namanya dari tuduhan dan fitnah bahwa dia telah mengajak perempuan itu yang dengan sebab itu dia dipenjara. Kan ini perempuan punya kekuasaan. Ya, itu perempuan lemah, ya, tapi kalau dia bertindak istilahnya ya makiki, ya, orang Makassar bilang, ya, jamaah sekalian, ya, banyak pemimpin ya yang mungkin disebut jenderal bintang 4, bintang 5, bintang 6, ya, tapi setelah di sampingnya ada bintang 7, bintang 8, ya, maka tetap dia hormat, ya, 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 tetap dia hormat. Inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu sangat ya berbahaya, jamaah sekalian. Jadi, tapi seorang Nabi Yusuf dia punya izzah, punya kebanggaan dengan agama ini, dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka dia tidak bergeser sedikit pun
dari keyakinan itu. Kulluha asbab da'atil malik liyusdira qararan al-istikhlasa min fawrihi. Inilah semua sebab, ya, kisah perjuangan Nabi Yusuf yang dicatat oleh Allah, ya, yang menjadi sebab raja ketika itu segera mengeluarkan beliau dari penjara. Jadi orang biasa berprasangka terbalik, ya, kalau saya ini tetap konsisten, tetap komitmen, sampai kapan saya keluar dari penjara? Ya, kalau saya tetap setia dengan agama ini, sampai kapan saya keluar dari penjara? Ya, begini terus Pak di penjara. Kalau begitu saya ikuti saja keinginan mereka supaya kita keluar dari penjara. Ya, tetapi ternyata logika samai, ya, keyakinan, ya, yang tembus sampai ke langit tidak seperti itu. Keyakinan itu mengatakan kalau kita bertakwa kepada Allah, intansurullah, kalau kita setia kepada Allah, kalau kita bersabar mengikuti qadanya Allah, maka justru itu sebab kemuliaan dan kemenangan. Bahkan musuh kita, orang yang mungkin dikhawatirkan, justru Allah gerakkan dia menjadi sebab kita meraih kemuliaan itu. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Laisa 'alallahi bi aziz. Laisa 'alallahi bi aziz. Dan itu terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai jam berapa ini, Pak? Jam 9. Kurang 5 menit lagi. Ja'a Yusuf alaihissalam ilal malik. Falamma ra'ahu wa kallamahu izdada ijaban bih. Ini yang kita katakan tadi. Ketika Nabi Yusuf dipanggil oleh sang raja, dan mulailah sang raja berbicara dengan Nabi Yusuf, bertambah ketakjuban sang raja kepada Nabi Yusuf. Bayangkan orang yang di penjara ini, ternyata ini menyimpan potensi yang sangat besar. Seperti gunung meletus, kelihatan tenang-tenang, tapi kalau dia marah batuk-batuk, ya, keluar larvanya, laharnya itu, ya, semua mati di sekitarnya. Jamaah sekalian, seorang Nabi Yusuf, ya, ketika sudah berhadapan dengan sang raja, dengan izzahnya, dengan kecerdasannya, ya, dengan kemuliaan beliau, menyebabkan sang raja bertambah takjubnya kepada beliau. Falam yamlik illa an yakul innakal yauma ladaina makinun amin. Maka tidak sabar lagi, ya, keluar dari mulut sang raja, yang mungkin seorang raja bisa menahan ini untuk dia menyembunyikan ketakjubannya, karena justru raja itulah yang kita takjub kepadanya. Raja itulah yang kemudian kita hormati dan kita muliakan. Maka dia tunjukkan sikap atau kalimat yang menunjukkan dia takjub kepada orang, ya. Tapi sang raja, dia menggunakan hatinya. Dia jujur dan mengatakan kepada Nabi Yusuf, setelah dia melihat kecerdasan Nabi Yusuf, mulai hari ini kamu adalah orang yang berkedudukan penting di kerajaan kami. Kamu adalah orang yang terpercaya di kerajaan kami. Jamaah sekalian, makin zu makana, kata makin artinya dia punya kedudukan yang tinggi. Wa amin fa'il yadullu ala tamakkuni wasfil amanati fi al-amanati fi, dan kata amin artinya seorang yang punya sifat amanah yang sangat kuat pada dirinya, ya. Dan setiap pemimpin, setiap pembesar, setiap orang yang menguasai itu, dia ingin orang-orang dekatnya itu adalah orang-orang yang amanah, ya. Kecuali di negeri seberang sana, dia suka kalau orang-orang dekatnya itu tidak amanah, supaya dia juga ikut di situ, ya. Itu di sana, itu di negeri yang di tempat lain itu, ya. Wa mimma yadullu ala aqli Yusuf alaihissalam wa rusduhu istismaruhu al-fursah idza tuliba minhu an yuwalliyahu atau idza talaba minhu an yuwalliyahu wizarah tatanasabu ma'a qudrati. Ketika Nabi Yusuf telah mendapatkan tempat dan pengakuan dari seorang raja, dia tidak membuang kesempatan ini untuk mengatakan kepada raja. Dia gunakan kesempatan untuk menyampaikan kepada raja agar dia diberikan kedudukan sebagai seorang menteri yang cocok dengan kemampuannya, cocok dengan keilmuannya, ya,
cocok dengan keahliannya. Ini penting ini. Jadi diberikan kekuasaan, dia minta karena memang dia mampu untuk melaksanakan itu. Kalau sekarang kan tidak. Yang penting kedekatan. Iya. Tiba-tiba ada masalah, ya gampang itu diurus. Ya, ija tompina doang. Ya, orang Makassar bilang jamaah sekalian. Ya. Adapun kisah Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa memilih seseorang untuk menjadi pendamping, apalagi mengurus kepentingan orang banyak, harus berdasarkan keahlian, berdasarkan keilmuan, berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan kedekatan atau urusan-urusan yang lain. Ini bukan antara kamu dan saya, ya, tetapi ini adalah antara kita dan masyarakat dan umat ini. Maka tidak bisa untuk kesejahteraan mereka, keselamatan mereka, kehidupan mereka, kecuali yang menempati tempat ini, kursi ini, tanggung jawab ini adalah orang-orang yang bisa membawa mereka kepada harapan-harapan mereka. Jamaah sekalian, itu seakan-akan yang dikatakan dalam dialog ini antara Nabi Yusuf dan sang raja. Kata beliau, angkat saya, jadikan saya sebagai seorang menteri yang cocok dengan kemampuan dan keahlian saya, wa yastati'u min khilaliha an yunaffida fi qulubin nasi wa yuballigha risalata rabbi. Dan perlu diperhatikan, ketika Nabi Yusuf meminta kedudukan ini bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kesenangan dirinya, bukan karena dia mengatakan lama Thomas saya capek, lama Thomas saya menghadapi banyak masalah, mau Thomas saya senang-senang. Ya seperti sekarang kan, ya lama Thomas saya berusaha, ya pokoknya apa saja caranya, yang penting ya saya bisa di situ. Ya kalau lama Thomas saya berusaha tapi tidak dapat. Ya tapi maka sekarang kalau ada kesempatan, ya apa saja yang penting saya bisa di situ. Ya jamaah sekalian. Ya jadi Nabi Yusuf tidak menggunakan kesempatan datang dengan seorang yang tadinya izzah menjadi hina. Oh, saya sudah lama mikodong kasih setengah mati nih. Ya. Saya sudah lama setengah mati. Bapakku kan juga nabi, tapi saya juga dikasih begini dengan berbagai ujian dan kondisi ini. Mau tamat saya senang-senang. Tidak. Nabi Yusuf meminta jabatan itu bukan untuk kesenangan dirinya, bukan untuk pilihan nafsu dan syahwatnya, tetapi dia ingin ketika dia berada pada kedudukan dan tanggung jawab itu, dia ingin masukkan ke dalam hati manusia dakwah, pesan-pesan Allah, ya, nilai yang Allah ajarkan kepada beliau agar sampai kepada manusia. Dan ini menunjukkan kepada kita orang yang punya kekuasaan dan kekuatan jauh lebih efektif menyampaikan pesan itu, ya, kepada umat dan kepada rakyat daripada orang yang biasa-biasa saja. Kalau kita kan teriak-teriak, kalau dia cukup dengan tanda tangan. Ya, pernah ada Alexis apa itu di Jakarta. Orang teriak-teriak tutup, ya, tidak ditutup-tutup. Datang seorang gubernur, dia cuma tanda tangan, ditutup itu. Iya, tempat apa itu? Tempat prostitusi. Cuma tanda tangan saja ditutup. Jamaah sekalian. Artinya dengan kekuasaan, kalau orang itu beriman, maka dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan, hidayah bagi rakyat yang dia pimpin, agar dia bisa menyampaikan risalah Rabbnya, risalah Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang Allah utus untuk menyampaikan pesan Allah, dakwah kepada umat. Dan ketika dia berada pada kesempatan itu, memang sejak awal itulah niat seorang Nabi Yusuf. Dia ingin mengambil jabatan itu dan dia menawarkan jabatan itu sesuai dengan, tapi dia tidak datang dengan tawaran kosong, dengan proposal kosong. Dia datang dengan tawaran yang meyakinkan bahwa dia sanggup untuk mengurus kementerian itu untuk kepentingan rakyat. Tetapi itu sebenarnya tujuan antara, tujuan utamanya. Ketika dia berada di tempat dan kedudukan itu, dia mampu menyampaikan dakwah ini kepada manusia, memperbaiki kehidupan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini sebahagian dari apa yang kita sampaikan dari materi kita malam ini. Semoga bermanfaat. Intinya di sini nampak bahwa at-tamkin dan al-wilayah itu, kekuasaan dan kedudukan mulia itu Allah akan berikan kepada seseorang. Bahkan ketika dia mulai dari kondisi yang terpuruk, penuh dengan ujian dan cobaan, ketika dia tetap yakin dan beriman kepada Allah, dan dia menggunakan semua keadaannya
untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, menolong agama Allah, dan menjadikan agama ini sebagai patokan jalan hidupnya dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia berada. Maka pada akhirnya dia pasti akan dimenangkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.